Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Revi Fitrahanroyo dari kelas S1 TT07A dengan NIM 19101031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem komunikasi satelit dengan judul Konstelasi Satelit Low Earth Orbit sebagai sarana dalam layanan komunikasi Starlink. Oke, untuk bab 1 pendahuluan. Latar belakang pada poin A, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan orbit rendah atau low Earth orbit mulai digunakan sebagai sarana komunikasi, di mana ditempatkan konstelasi satelit dengan jumlah yang besar pada orbit rendah atau low Earth orbit. SpaceX, dalam hal ini sebuah perusahaan antariksa swasta milik seorang yang berwarga negaraan Amerika Serikat, Elon Musk, memanfaatkan orbit LEO untuk menempatkan konstelasi satelit yang saling terhubung satu sama lain dengan tujuan memberikan layanan seperti internet. Untuk poin B, yaitu rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana cara kerja daripada konstelasi satelit Starlink sehingga dapat memberikan layanan komunikasi berupa internet? Nomor 2, apa saja yang perlu diperhatikan ketika pengguna ingin menggunakan layanan internet yang ditawarkan oleh Starlink? Nomor 3, bagaimana regulasi dari pemerintah Indonesia serta dampak-dampak apa saja yang terjadi dengan adanya layanan Starlink? Kemudian untuk bab 2, landasan teori Starlink dan Low Earth Orbit pada poin A. Starlink adalah salah satu program yang dijalankan oleh perusahaan SpaceX, di mana salah satu tujuan daripada Starlink adalah memberikan layanan komunikasi. Dalam hal ini berupa internet. Starlink tersusun dari ribuan konstelasi satelit yang mengorbit dengan jarak sekitar 550 km dan dapat memberikan layanan yang mencakup seluruh dunia atau global coverage. Karena Starlink berada pada orbit rendah, maka latensi yang didapatkan relatif rendah, sekitar 20 ms. Low Earth Orbit adalah orbit satelit dengan ketinggian 320 sampai 800 km. Satelit yang berada pada orbit ini sering digunakan dalam peramanan cuaca dan penginderaan jarak jauh. Dan dalam beberapa kasus juga digunakan sebagai citra satelit, citra digital atau proses pemrotetan jarak jauh. Satelit LEO memiliki kecepatan edar mencapai 27.359 km dan membutuhkan setidaknya 90 menit untuk mengitari bumi. Kemudian bagian B, satelit internet broadcasting adalah salah satu teknologi telekomunikasi yang dapat memberikan beberapa keuntungan. Satelit internet broadcasting atau layanan internet berbasis satelit dapat dilakukan proses instalasi dari mana saja dan di mana saja. Bahkan pada area rural di mana tidak terdapat infrastruktur yang memadai. Beberapa keuntungannya yaitu yang pertama, speed, kecepatan. Satelit internet broadcasting memiliki kemampuan high speed internet broadcasting access. Kemudian independence, artinya berdiri sendiri, di mana komunikasi internet dua arah adalah autonomous. Dalam prosesnya, pertukaran informasi dengan satelit tidak diperlukan adanya penempatan kabel seperti fiber optik untuk dapat saling terhubung. Selanjutnya, security. Dalam melakukan proses pertukaran via satelit, risiko daripada data interception dan unauthorized access atau akses tidak diizinkan itu berkurang atau sangat sulit. Selanjutnya pada poin C, penerapan Starlink. Dalam penerapannya, user atau pengguna dapat menggunakan layanan seperti internet, streaming video, dan lainnya dengan melakukan pemesanan atau order untuk dapat menggunakan layanan Starlink. Setelahnya akan dikirimkan berupa paket StarKit yang berisi disk antena dan paket instalasi lainnya seperti power cable, router cable, dudukan atau mounting disk antena, dan juga router Wi-Fi. Terdapat 3 jenis antena yang ditawarkan oleh Starlink, yaitu antena standar pada gambar 1, kemudian antena high performance pada gambar 2, dan flat high performance pada gambar ketiga. Untuk gambar 1 sendiri adalah antena standar, di mana layanan seperti streaming video
internet itu bisa dilayani oleh antena standar. Kemudian untuk gambar kedua bisa dilihat antenanya lebih lebar daripada gambar pertama untuk kebutuhan yang lebih tinggi atau kebutuhan bisnis dan enterprise. Selanjutnya pada gambar ketiga dapat terlihat bahwa antena flight high performance itu tidak memiliki mounting seperti dua gambar sebelumnya, karena pada antena flight high performance ini itu bersifat mobile, artinya itu akan dipasangkan secara permanen di kapal atau di kendaraan yang bergerak, sehingga pengguna atau user itu dapat terhubung setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan gambar 1 dan gambar 2 di mana antena fix untuk satu lokasi yang telah ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya pada poin D, yaitu dampak satelit Starlink. Beberapa dampak dengan adanya satelit Starlink, salah satunya yaitu cahaya yang dihasilkan cukup terang sehingga mengganggu para pengamat atau observer terkait pengamatan bintang dan objek luar angkasa lainnya. Jika dilihat dari permukaan bumi, maka rangkaian satelit Starlink dapat terlihat seperti gambar di bawah ini. Gambar 4 yaitu Starlink Trail atau jejak Starlink. Jejak daripada cahaya yang dihasilkan oleh Starlink memiliki efek saturasi, sehingga gambar yang diambil oleh Observatorium Rubin menyebabkan artefak pada gambar atau foto yang diambil di mana beberapa bagian daripada gambar tidak dapat digunakan. Oleh karenanya, pada gambar 5 dilakukan pengukuran magnitud dengan skala antara 550 km, yaitu ketinggian nominal orbit Starlink dengan formula M 550 km sama dengan M kurang 5 log R dibagi 550 km. Selanjutnya ini pada gambar 5 dapat terlihat bahwa grafik daripada pengukuran tingkat kecerahan dari satelit Starlink. Selanjutnya pada poin berikutnya yaitu bab ketiga. Selanjutnya pada bab 3, kajian dan analisis. Pada poin A, kajian dan analisis. Berdasarkan hasil kajian dapat terlihat bahwa kebutuhan akan internet dan komunikasi sangat-sangat dibutuhkan, apalagi pada daerah-daerah yang terpencil di mana akses infrastruktur sangatlah terbatas. Dengan adanya satelit Starlink yang mengorbit pada Leo, maka ada beberapa keuntungan yang didapatkan, seperti latensi yang didapatkan dalam proses transmisi data akan lebih rendah. Selanjutnya, berdasarkan analisis bahwa dengan adanya konstelasi satelit Starlink, peneliti atau observer yang mengamati bintang atau di luar angkasa dari permukaan bumi terganggu. Jadi, para peneliti atau para astronom yang mengamati bintang atau objek luar angkasa itu akan terganggu pandangannya dikarenakan saat cahaya yang dihasilkan dari satelit Starlink ini cukup terang, sehingga mengganggu pengamatan akan bintang-bintang dan objek luar angkasa. Kemudian untuk pasaran dan market di Indonesia sendiri, itu belum ada kepastian apakah layanan Starlink dapat digunakan secara umum atau oleh masyarakat biasa. Maka dari itu, oleh karenanya perlu adanya regulasi yang mengatur penggunaan layanan Starlink, serta siapa saja yang dapat menggunakan layanan Starlink tersebut, mengingat peralatan-peralatan ini masih terbilang cukup mahal. Serta setidaknya pengguna yang akan menggunakan layanan tersebut memiliki kompetensi untuk melakukan proses instalasi, mengoperasikan, dan memelihara alat serta komponen tersebut. Selanjutnya untuk bab 4 yaitu penutup. Poin A, kesimpulan. Nomor 1, layanan Starlink adalah sebuah layanan komunikasi dengan memanfaatkan sejumlah besar satelit pada orbit Leo dengan tujuan memberikan konektivitas layanan komunikasi dan internet pada daerah-daerah terpencil seperti di Indonesia, yaitu daerah 3T. Kemudian poin nomor 2, teknologi dan layanan broadcasting internet menggunakan satelit adalah teknologi yang sudah lama dikembangkan. Akan tetapi dalam pemanfaatannya secara luas masih terkendala pada biaya yang mahal. Selanjutnya pada poin nomor 3, dalam penerapannya terdapat 3 antena yang mendukung berbagai jenis layanan dan kebutuhan pengguna, seperti antena standar, high performance antena, dan flag high performance untuk kebutuhan mobile.
Selanjutnya untuk saran yang pertama yaitu perlu adanya regulasi daripada pemerintah tentang penggunaan dan pengoperasian serta planning yang baik tentang tempat, pengguna, atau operator yang dapat mengoperasikan, memelihara, dan melakukan proses instalasi dikarenakan harga komponen dan alat yang masih terbilang cukup mahal dan sangat jarang digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian poin nomor 2, perlu adanya panduan dan peraturan daripada pemerintah terkait tata cara penggunaan serta perencanaan yang baik tentang bagaimana layanan Starlink dapat digunakan agar baik operator dan pengguna yang akan menggunakan layanan Starlink secara umum setidaknya dapat memahami serta menyikapi mengenai adanya layanan Starlink yang ditawarkan oleh perusahaan SpaceX. Kemudian untuk daftar pustaka bisa terlihat di lampiran. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kata-kata dan kalimat yang masih kurang tepat dan sedikit membingungkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.